menggunakan waktu-waktunya, menghabiskan waktu-waktunya bitolabil akwati, dalam mencari bahan-bahan makanan pokoknya. Kalau dia nggak punya harta, pasti waktunya habis untuk dia mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Wa fi tahyiatil libasi, dan dalam menyiapkan pakaian, wal maskani, tempat tinggal, wa daruratil ma'isyati, dan kebutuhan kehidupan. Sibuk udah sama dunia kalau dia nggak punya harta. Tsumma yata'arradu, lalu ia menghadapkan dirinya li anwa'in minal adha, dari berbagai macam dari sesuatu yang menyakitkan. Tsumma yata'arradu li anwa'in minal adha, lalu ia menghadapkan dirinya bagi segala macam dari hal-hal yang menyakitinya. Capek dari duit, hina disuruh-suruh orang, dan lain sebagainya. Tushghiluhu anil dzikri wal fikri, yang dapat menyibukkan dirinya dari berzikir dan berpikir. Wala tandafi'u, dan tidaklah tertolak semua itu illa bisilahil mali, kecuali dengan senjata harta. Wala tantabi'u wala tandafi'u illa bisilahil mali, dan tiada akan tertolak semua itu kecuali dengan senjata harta. Kalau dia punya duit, maka semuanya itu hilang. Tsumma dzalika, tsumma ma'a dzalika, lalu bersama semua itu yuhramu an fadilatil haji, dijauhkan ia dari keutamaan berhaji. Gak punya duit, gak bisa haji. Waz zakati, dijauhkan dia dari zakat, gak bisa ngeluarin zakat. Was sodakoti, dan dijauhkan dari sodako. Wa ifadatil khairati, dan dijauhkan dari kelimpahan kebaikan. Ulama itu berkata, dan diantara akhlak para ulama salafus saleh terdahulu di dalam kitab Tanbihul Muqtarin adalah yuhibbunal mal lil infaq la lil imsak. Mereka sangat cinta harta. Para ulama terdahulu cinta harta, tapi cintanya harta adalah lil infaq, untuk disedekahkan, la lil imsak, bukan untuk dia tahan-tahan. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min ibadi man la yasluhu lahu illal ghina walau afqartuhu la fasada halu. Wa inna min ibadi man la yasluhu lahu illal faqru lau agnaituhu la fasada halu. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada manusia yang justru dia akan menjadi baik ketika aku berikan kepadanya nikmat kekayaan. Seandainya aku berikan dia kemiskinan, rusak keadaannya. Tetapi sebaliknya, ada manusia yang dia akan menjadi baik ketika aku berikan kepadanya kemiskinan.
seandainya aku berikan kepadanya kekayaan, akan menjadi rusak keadaannya. Sehingga berapa banyak manusia yang menjadi baik saat dia sehat, dan berapa banyak pula manusia yang menjadi baik saat dia sakit. Pas bilang sakit, jadi dikasih sakit, jadi soleh pula. Pas bilang sehat, lagunya tengik, lagunya selawat. Waqala ba'dul hukama'i, dan berkata sebagian para hukama. Hakim jamaknya hukama. Waqad qila lahu, dan sungguh ditanyakan kepadanya, man naimu, apa itu kenikmatan? Nikmat itu apa? Faqala al-ghina, dia menjawab, kenikmatan itu adalah kekayaan. Al-Fakir dapat cerita, Jirin dulu ditanya, kita bisa alim begini sebabnya apa Jirin? Maka beliau menjawab, bi abi goniyin, karena bapak gue orang kaya. Kalau bapak gue orang miskin, gue gak bisa ke Mekah, gue gak bisa beli kitab, gue gak bisa ngaji sono sini, karena bapak gue kaya. Nyata. Apa itu kenikmatan? Kata ini ulama, yang namanya kenikmatan ya kekayaan. Fa inni ra'aitul faqra, karena aku melihat kefakiran. Fa inni ra'aitul faqira, karena aku melihat orang-orang miskin itu, kefakiran itu, la aisha lah, nggak ada kehidupan baginya. Lala lolo, nggak ada kehidupan, nggak ada kesemangatan, karena nggak ada duit. Makanya hidup itu yang penting sehat. Kalau urusan duit mah nomor satu. Qila zidna, lalu ditanyakan lagi kepadanya, zidna, tambahkan kepada kami. Artinya nasihat itu tambahin lagi. Apa itu kekayaan? Apa itu kenikmatan? Qala al-amnu, beliau menjawab, kenikmatan itu adalah keamanan. Fa inni ra'aitul khaibah, karena aku melihat orang yang ketakutan itu, la aisha lahu, tidak ada kehidupan baginya. Orang Palestina gak ada kehidupan. Mau ngaji bisa bagaimana? Mau sholat ibadah bisa bagaimana? Nganterin anak sekolah bisa bagaimana? Itu gara-gara nikmat aman. Kila zidna, dikatakan tambahkan lagi kepada kami. Apa itu kenikmatan? Qala al-afiyatu, nikmat itu adalah kesehatan. Fa inni ra'aitul marido la aisha lahu, karena aku melihat sakit itu tidak ada kehidupan baginya. Ada orang datang ke rumah guru, saya lagi susah banget ini, caranya bagaimana supaya hilang kesusahan saya? Kata gurunya, banyakin syukur. Nah ini saya lagi susah, suruh syukur. Kata gurunya, ente punya mata, seandainya mata ente dibayarin 5 miliar, mau gak ente? Lalu ente buta, mata ente kasih orang yang buta, lalu ente buta dibayar 5 miliar, mau gak? Ya kagak mau, itu udah kekayaan itu. Ente punya duit 5 miliar, kagak disadarin itu, dengan memiliki kedua mata. Sedangkan orang butuh 5 miliar untuk beli mata, kau gak butuh 5 miliar untuk membeli mata. Itu udah kenikmatan.
Qila zidna, dikatakan tambahkan lagi kepada kami. Apa itu kenikmatan? Qala asyababu, masa muda. Nikmat itu masa muda. Enak kalau masa muda, masih gagah sono sini, masih kuat sono sini. Fa inni ra'aitul harama la aisha lahu. Boleh harima, boleh haroma. Karena aku melihat tua itu la aisha lahu, gak ada kehidupan baginya. Lagi semangat ya, tahu-tahu mati. Maksudnya lagi melakukan hubungan badan sama istrinya, belum keluar, udah anyep. Ya Allah, ngajong banget dia, ngajong. Itu kan yang tua itu yang bisa begitu. Kalau yang muda-muda gak kalah begitu. Itu yang udah tua-tua kadang semangatnya, semangat lagi semangat melakukan hubungan badan sama bininya, belum keluar mani, udah layu sebelum berkembang. Kayak apa nyesalnya itu, ya Allah. Makanya dulu ada santri lugu banget, dapat perempuan yang ada banyak ngomong. Malam pertama dia diem aja, kagak banyak ngomong. Kata bininya, bang, saya udah buka baju ini, sinilah. Ngapain? Ya kayak orang-orang, bikin yang jorok-jorok. Akhirnya ini suaminya nih naik ke perut bininya, perut bininya diberakin. Makanan polos. Ini kebanyakan polos ini. Kebanyakan polos. Kemudian diberakin tuh di perut bininya. Ya Allah, jangan begitu Bang Didit. Wa ka'anna ma dzakarahu isyaratun, dan seolah-olah apa yang beliau telah menyebutkannya adalah satu isyarat ila naimid dunia, kepada kenikmatan dunia. Itu kan semuanya nikmat dunia itu, kekayaan, keamanan, kesehatan, masa muda, itu kan itu kenikmatan dunia itu. Walakinnahu, akan tetapi bahwasannya semua itu min haitsu innahu mu'inun, dari sisi bahwa itu adalah penolong-penolong alal akhirati, atas akhirat, bahwa nikmatun, maka dia adalah sebuah kenikmatan. Jadi tinggal dilihat apa yang menjadi sebab. Apakah semua itu menjadi sebab penolong akhirat atau menjadi sebab penolong dunia? Kalau dunianya buat dunia, ya dunia. Kalau dunianya buat akhirat, ya di akhirat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Hadafir idfar, jam'uhu hadafir, bimakna jami'iha. Dari situlah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man asbaha, barang siapa berada di pagi hari, mu'afan fi badani, sehat di badannya, aminan fi sirbihi, keamanan di dalam hatinya, indahu kutu yaumihi, di sisinya bahan makanan pokok di harinya itu, faka'annama hizat lahud dunia,
maka seolah-olah dihimpunkan baginya dunia bihadabiriha secara keseluruhannya. Hadabir hidfar, jamaknya hadabir, maknanya jami'iyah. Orang yang di pagi hari badannya sehat, hatinya merasa nyaman, dan dia sudah memiliki bahan makanan pokok di harinya itu. Badan sehat, hatinya nyaman, di depannya ada kopi, ada samsu, ada ubi rebus, nasi uduk, sama buat sarapan. Ya Allah, itu segitu aja tuh pakaan nama hizat lahud dunia bihadabiriha. Itu sudah dihimpunkan buat dia dunia dengan segala macam kenikmatannya, dengan segala keseluruhannya. Udah dikasih sehat buat dia, udah sempurna nikmat. Hatinya nyaman, udah sempurna nikmat. Dia punya kebutuhan pokoknya tercukupi, udah sempurna nikmat. Segitu kata Nabi. Sehingga ada maqasidus syariah. Prinsip-prinsip syariat itu adalah menjaga al-umurul khomsah, 5 perkara pokok. Yang pertama adalah hifzuddin, pemeliharaan agama. Yang kedua hifzun nafas, pemeliharaan diri atau kesehatan. Yang ketiga hifzul akli, pemeliharaan akal. Yang keempat hifzun nasab, pemeliharaan nasab keturunan. Yang kelima hifzul mal, pemeliharaan harta. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Prinsip-prinsip syariat itu hanya berputar kepada al-umurul khomsah, 5 perkara penting, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, diri, kesehatan, lalu pemeliharaan akal, lalu pemeliharaan nasab, dan pemeliharaan harta. Wa ammal ahlu, dan adapun keluarga, wal waladu sholihu, dan anak yang soleh, fala yakhfa, maka tiadalah samar, wajhul hajati ilaihima, jalan kebutuhan kepada keduanya. Punya keluarga, punya anak yang soleh, itu sudah perkara yang lumrah. Setiap manusia pasti butuh kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersabda, ni'mal aunu ala dini al mar'atu sholihatu. Nikmal aunu ala dini, senikmat-nikmatnya penolong atas agama. Agama punya bantuan yang paling kuat, agama punya bantuan yang paling nikmat. Apa itu? Al mar'atu sholihatu, perempuan-perempuan yang solehah, istri-istri yang solehah. Nikmal aunu ala dini al mar'atu sholihatu, senikmat-nikmatnya bantuan atas agama itu adalah wanita yang solehah, istri yang solehah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil waladi, dan Nabi bersabda tentang urusan anak, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min taladin, apabila mati seorang hamba, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah waladin solehin yadaulah, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Al-haditha, waladun anak, ibnun anak. Kenapa Nabi nggak nyebutin ibnil
solihin yad'ulah. Tapi Nabi menyebutkan waladin solihin yad'ulah, li'annal walada a'ammu minal ibin. Karena penyebutan kata walad itu sifatnya lebih umum ketimbang penyebutan kata ibin. Karena al-ibnu bin nasab wal waladu bil hasab. Penyebutan ibin khusus untuk anak kandung. Sedangkan penyebutan kata walad itu lebih umum. Artinya siapapun orang yang dianggap anak penyebutannya walad. Seumpama anak mantu, itu kan penyebutannya anak, itu sama walad. Atau anak murid, itu kan penyebutannya anak, sama walad. Atau anak kandung, bisa juga disebut dengan walad. Jadi penyebutan Nabi waladin solihin yad'ulah karena al-walad a'ammu minal ibin. Jadi kalau anak buah, ya anak buah, ya dia doain. Penyebutan Nabi arti kalau memang dia anak buah, waktu dia meninggal dunia anak buahnya inget sama bosnya gitu ya. Itu didoain juga, ditahlilin juga sama anak buahnya gitu, karena punya bos yang baik. Itu anak juga, anak juga, dikatakan anak juga. Al-haditha wa qad dzakarna, dan sungguh kami telah menyebutkan fawaidal ahli wal waladi, manfaat-manfaat keluarga dan anak, fi kitabin nikahi, pada kitab nikah, pada bab nikah. Salah satunya dengan sebab dia menikah adalah nambah orang tua. Waktu belum nikah orang tuanya 2, pas udah nikah orang tuanya nambah jadi 4. Jadi mertua kita hakikatnya orang tua. Jangan pada mertua datang babalu datang bawa rambutan pulang minjem duit. Mertua babalu lah, babalu baba kita, babalu baba kita sama. Mertua ya hakikatnya orang tua. Jangan pakai dikata babalu. Wa ammal aqaribu, adapun keluarga-keluarga, famahma, maka tatkala katuro auladur rajuli, banyak anaknya seseorang, wa aqaribuhu, dan keluarga-keluarganya, anaknya banyak, keluarganya banyak, kanu lahu mitlal a'yuni wal aidi, maka keadaan mereka baginya seperti mata dan tangan. Kalau dia banyak anak, banyak keluarga, berarti banyak matanya, banyak tangannya. Banyak matanya, banyak tangannya. Itu peribahasa itu. Fayatayasaru lahu bisababihim, maka akan menjadi mudah baginya dengan sebab mereka alal umurid dunyawiyatil muhimmati fi dinihi, dari perkara-perkara dunia yang mengedepankan dalam urusan agamanya. Malawin faroda bihi, seandainya ia menyendiri dengannya, latola syugluhu, niscaya panjang kesibukannya. Karena banyak anak, banyak keluarga, tambah mata, tambah tangan. Tadi coba nyapu lantai 2 sendirian kayak apa? Gampangnya begitu. Tapi ketika anaknya banyak, lu lantai 1, lu lantai 2, beres. Lu cuci mobil, beres. Lu cuci piring, beres. Karena anaknya banyak, keluarganya banyak.
wa kullu ma yubrigu qalbaka, dan segala sesuatu yang dapat mengosongkan akan hatimu, an darurati dunia, dari kepentingan-kepentingan dunia, fahuwa mu'inun laka ala dini, maka dia adalah membantu untukmu atas agama, fahuwa idan nikmatun, maka dia kalau begitu adalah satu kenikmatan. Wa ammal izzu wal jahu, adapun kemuliaan dan jabatan, fabihi yadfa'ul insana, maka dengan sebabnya lah akan menolak kepada manusia an nafsihi, dari dirinya, az-zulla wad-doima, penghinaan dan penindasan. Kalau dia mulia, kalau dia punya jabatan, maka dia tidak akan mendapatkan kehinaan dan penindasan. Wala yastaghni anhu muslimun, dan pasti membutuhkan darinya seorang muslim. Yastaghni anhu artinya butuh. Fa innahu la yanfaku, maka sesungguhnya tiada akan terlepas an aduwin yu'dihi, dari seorang musuh yang akan menyakitinya. Wa zalimin yushawishu, dan orang zalim yang mengacaukan, alaihi, atas dirinya, ilmahu, ilmunya, wa amalahu, dan amalnya, wa faraghahu, dan kekosongan waktunya, wa yushghilu qalbahu, dan dapat menyibukkan akan hatinya, wa qalbuhu ra'su malihi, sedangkan hatinya adalah ra'su mali, modalnya. Hati itu adalah modalnya manusia. Kalau hatinya bahagia, maka insya Allah hidupnya nyaman. Kalau hatinya sedih, maka hatinya akan menjadi penyebab dirinya dalam kehidupan yang kurang baik. Wa innama tandafi'u, dan hanyalah akan tertolak, hadihi syawaghilu, kesibukan-kesibukan ini, bil izzi wal jahi, dengan kemuliaan dan jabatan. Walidhalika kila, sehingga dikatakan ad-dinu wa sultanu tau amani, agama dan pemerintahan adalah seperti saudara kembar. Ad-dinu wa sultanu tau amani, agama dan kepemimpinan, pemerintahan itu adalah tau amani, seperti saudara kembar. Waktu makalah, wallahu a'lam bishawab.